Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi simulasi jaringan WAN ini ya. Di sini saya akan buat nama server satu ini menjadi Jakarta dan server ini saya buat menjadi daerah Aceh. Oke. Oke. Lalu di sini saya buat IP-nya ya. Di sini nanti saya akan menggunakan IP 192.168.10.x ya. X ini bebas ya. Oke. Dan satu lagi di sini saya akan menggunakan IP 192.168.20 ya. X. Oke. Jadi IP-nya akan berbeda. Oke. Oke. Habis ini kita akan melakukan yang namanya konfigurasi ya di bagian servernya. Oke, yang pertama silakan kita klik bagian servernya. Di sini saya akan klik server Jakarta. Oke, habis saya klik server Jakarta, saya masuk di bagian desktop lalu cari bacaan IP. Di sini silakan kita setting IP servernya secara statis supaya gampang kita lakukan perubahan nanti ya. Oke, di sini saya akan masukkan alamat IP-nya 192.168.10.5. Oke, di sini saya menggunakan IP yang kelima di belakangnya. Kalau sudah, di sini subnetworknya kita otomatiskan saja menjadi 255.255.255. Oke, untuk default gateway saya akan menggunakan yang namanya IP dari IP address di atas, yaitu 192.168.10.1. Oke, jadi IP satunya digunakan oleh IP 1. Oke, kalau udah kita geser ke sebelahnya, yaitu ini kita tutup saja. Kita geser di bagian service. Oke, di bagian service silakan kita klik bacaan yang namanya DHCP. Oke, nah, kalau sudah kita klik bacaan DHCP, lalu di bagian server name, di bagian service kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita aktifkan ya, lalu di bagian default gateway-nya sini kita masukkan gateway yang sebelumnya, yaitu 192.168.10.1. Oke, kalau sudah, di sini untuk start IP teman-teman bebas. Di sini awalnya ya, start IP kita mulai dari angka 12. Sini saya akan memulai dari IP-nya dari angka 2. Jadi nanti otomatis IP address-nya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang memulai dari angka 2. Oke, di sini untuk isi maksimum klien, karena sini cuma sedikit klien yang kita gunakan, di sini kita buat angka 10 saja supaya tidak terlalu banyak ya. Supaya IP-nya berurutan nanti. Kalau sudah, silakan kita save atau kita simpan. Otomatis dia akan tersimpan di bagian bawah ini. Oke. Kalau sudah, silakan kita lanjut di bagian server Aceh. Oke. Caranya sama, silakan klik kanan, lalu klik bacaan desktop, lalu klik bacaan configuration. Masukkan IP-nya 192.168.20. Kita buat di sini IP-nya 5, bebas ya. Mau 5 kalian buat, 8 bebas. Saya buat tadi. Oke, supaya gampang saya ingat. Saya kopikan saja. Di default gateway silahkan kita pastikan yang tadi, lalu kita masukkan angka 1 di belakang ya. Ingat ya, 192.168.20.1. Kita akan menggunakan default gateway angka 1. Lalu kita geser ke atas, lalu kita klik bacaan service ya di sebelah desktop, lalu klik bacaan DHCP. Oke, lalu kita aktifkan terlebih dahulu DHCP-nya. Kalau sudah kita aktif, silakan masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Oke. Lalu untuk start IP ini bebas juga. Di sini kita cuma membuat angka 2 ya. Ini cuma contoh. Jadi IP-nya nanti urutan ya, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Untuk maksimum ini bebas. Di sini saya membuat 10 client user karena PC yang saya gunakan cuma sedikit. Lalu kalau sudah begini, silakan kita lakukan save atau simpan. Kita simpan. Oke, otomatis dia akan tersimpan di bawah tab tersebut. Oke, lalu silahkan kita tutup. Oke, kalau sudah ya,
teman-teman silahkan masuk ke menu yang namanya atau perangkat router ya. Silahkan klik router. Oke. Sebelum kita ke router, teman-teman bisa lihat ya, sini sudah terhubung ya. Di sini belum terhubung antar router ke klien atau switch dari daerah server provinsi tersebut. Supaya terhubung, silahkan kita klik. Oke. Lalu kita arahkan di bagian config. Nah, di sini perlu saya sampaikan, di sini saya akan melakukan konfigurasi secara statik ya. Oke. Untuk dinamis juga bisa ya. Di sini saya akan setting secara statik. Oke. Yang pertama silahkan kita klik bacaan config, lalu klik bacaan paste ethernet 0/1. Oke, udah. Nah, di bagian IP address, karena ether 1 ini adalah daerah Jakarta, kita menggunakan IP 192.168.10. Oke, kita buat AK1. Oke, udah. Sudah, sini subnet masknya kita aktifkan saya secara otomatis. Sini 10 tadi ya untuk Jakarta. Oke, kalau sudah, dia otomatis akan tersimpan. Oke, nah di sini juga kita masukkan 20 1. Sudah ya, otomatis dia akan tersimpan. Di sini nampak di bawah, dia akan tersimpan sendiri. Itu juga dengan limitannya 10 ya, ini 10 dia akan tersimpan di sini 10. Oke, mana 10 tadi? Ini dia akan termuat atau terbuat sendiri oleh IP. Oke, udah. Kalau sudah siap, silahkan. Nah, di sini jangan lupa kita aktifkan atau kita on. Oke, nah, yang kedua juga kita on kan, dia otomatis berubah lampunya. Bisa kita lihat. Tuh. Bisa kita lihat ya, dia langsung berubah, warnanya langsung berubah. Kita kotak aja ini biar nampak. Oke, dia langsung berubah. Oke. Habis ini yang kita lakukan yaitu melakukan yang namanya konfigurasi atau setting IP di setiap klien. Di sini karena kita menggunakan secara DCP juga boleh, tekan saja begini. Dia akan mendapat IP yang di request yaitu 192.168.10.2. Oke, kita geserkan lagi, masukkan lagi IP-nya, klik bacaan DHCP, otomatis dia ini akan dapat 3 kan berurutan kan. Sini juga kita buat config, stop, klik bacaan DHCP. Ini bebas ya, mau kalian buat statik boleh, mau buat DHCP bebas, itu tergantung dari kitanya mana mau lebih cepat ya. Kan ini otomatis dia akan dapat 6. Oke, 2 3 4 5 sampai sini 6 ya. Nah di sini 5 tadi. Oke. Ini sama kita lakukan ke setiap klien, otomatis dia akan merequest IP yang kosong. Oke. Oke, ini dapat 3. Pelan-pelan jaringan dari ISP atau routernya sudah terhubung ya, apa ya, sudah terhubung. Ini kan sudah terhubung. Mungkin antar PC Jakarta ke Jakarta ini sudah saling terhubung atau sudah saling terkoneksi, tapi jaringan Jakarta ke jaringan klien Aceh ini belum terhubung karena dia membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Ini boleh kita coba, klik saja ini, send ke sini, otomatis dia akan sukses. Kalau ini ke sini sukses, ini ke sini sukses ya. Kita hapus. Tapi di sini ke sini biasanya belum bisa ya, karena dia akan membutuhkan waktu ya. Ini masih progress jadi pilot, dia akan membutuhkan waktu yang berapa menit ya atau berapa detik itu karena melakukan konfigurasi. Kita tunggu sekitar 1 menit ya. Oke, sehabis kita tunggu beberapa menit tadi atau beberapa detik, kita coba lagi ya. Ke klien Jakarta ke klien Aceh sukses ya. Apalagi ini IP-nya berbeda ya, nggak sama IP address. Kalau sama aja dengan kita membuat jaringan LAN ya, jaringan lokal.
atau jaringan aman. Ini karena berbeda IP address yang bisa ya. Sekarang sudah bisa semua. Oke, udah bisa ya. Ini teman-teman juga bisa ping ya, menggunakan command prompt di sini ya, atau perintah ping yang ingin ya. Oke, coba ping 192.168.20. Kita buat titik. Oke, masuk ya. Ini IP 3 tadi di sini. Oke. Padahal IP-nya berbeda ya. Oke, sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat ya. Dengan malas-malas belajar ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.